Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar mengenai syarat sah salat Jumat. Agar salat kita menjadi sah, salat Jumat kita menjadi sah, tentu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal tersebut, yaitu syarat sah salat Jumat. Perhatikan, di sini ada beberapa gambar yang ada kaitannya dengan syarat-syarat sah salat Jumat. Di sini ada gambar masjid, ada jam, ada gambar orang yang berkhutbah, ada juga orang yang sedang sholat berjamaah. Nanti di sini gambar-gambar ini sebagai gambaran kalau sholat Jumat kita ingin sah, maka keempat poin ini wajib terpenuhi. Langsung saja kita akan bahas satu persatu. Syarat sah sholat Jumat. Jika sholat Jumat kita ingin sah, maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yaitu yang pertama, dilaksanakan di tempat yang tetap, seperti masjid atau musola. Nanti kita akan rinci apa maksud dan tujuannya. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Tidak boleh dikerjakan secara sendiri, munfarid. Itu tidak boleh. Yang berikutnya yang C, yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Kalau mengerjakan sholat Jumat itu waktunya sama dengan waktu sholat zuhur. Artinya semenjak belum masuk waktu asar, dia boleh untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang berikutnya yaitu sholat Jumat diawali dengan 2 khutbah. Khutbah ini untuk sholat Jumat menjadi syarat untuk sholat Jumatnya menjadi sah. Jadi kalau seandainya ada seseorang berpikir kita agar sholatnya lebih cepat tidak usah khutbah, langsung sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ini khutbah ini menjadi syarat sah sholat Jumat. Yang berikutnya adalah tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Ini kelima syaratnya ini harus terpenuhi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dilaksanakan di tempat yang tetap. Sholat Jumat dilaksanakan di tempat yang tetap seperti masjid atau musola. Sholat Jumat merupakan salah satu syiar Islam. Oleh karena itu, sholat Jumat dilaksanakan di tempat terbuka agar dapat mensyiarkan kepada umat Islam untuk segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat tersebut. Jadi, kalau sholat Jumat kita ingin sah, maka kerjakanlah di tempat yang tetap seperti masjid. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Hanafi, jumlah sholat jamaah sholat Jumat adalah 40 orang laki-laki dewasa. Sebagian besar ulama atau ijma memiliki pendapat bahwa sholat Jumat boleh dilaksanakan dengan jumlah jamaah kurang dari 40. Misalnya di daerah minoritas kaum muslimin atau hutan dengan jumlah muslim kurang dari 40. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sholat Jumat dilaksanakan 2 orang, seorang menjadi imam dan seorang sebagai makmum. Nah, menurut Imam Syafi'i itu 40 orang apabila memungkinkan warganya rapat, warganya padat. Namun kalau seandainya sudah terpaksa, misal tinggal di suatu daerah minoritas, maka sholat Jumatnya dikategorikan sah. Kenapa? Karena umat muslim di daerah tersebut sedikit. Namun kalau seandainya umat muslimnya banyak, maka sholat Jumat itu minimal 40 orang dikerjakan secara berjamaah, dan 40 orang ini laki-laki dewasa semua. Jadi syarat kedua untuk sahnya sholat Jumat yaitu dikerjakan secara berjamaah minimal 40 orang. Yang ketiga, jika sholat kita ingin sah yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Waktu yang paling utama melaksanakan sholat Jumat ketika memasuki
awal waktu sholat zuhur. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kan yusalli salatal jumu'ah hina tamilu syams. Artinya dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Nah, waktu untuk mengerjakan sholat Jumat yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari sampai lebihnya bayang-bayang tinggi dari bendanya, dalam artian sampai waktu asar. Artinya kalau seandainya kita mengerjakan sholat Jumat jam 2:30 belum masuk waktu asar, itu boleh-boleh saja. Misal ada satu daerah, satu kampung kompak semua warganya untuk melaksanakan sholat Jumat jam 2:30, maka sholat Jumatnya tetap sah. Misal ada satu daerah yang mana kerjaan seseorang itu mungkin jam 1 baru selesai, baru istirahat, entah itu pelaut ataupun apalah, walhasil dia masih pegawai. Kalau seandainya satu daerah itu kompak untuk melaksanakan sholat Jumat jam 2:30, maka sholat Jumatnya menjadi sah. Kenapa? Masih dikerjakan di waktu zuhur. Namun sekali lagi, waktu yang paling utama adalah waktu awal waktu. Kemudian waktu zuhur, di sini keterangan waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Waktu sholat zuhur boleh diperlambat sedikit untuk menyesuaikan kondisi jamaah yang sedang istirahat dari tempat kerja dan lainnya. Dengan demikian para pekerja atau pegawai dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan lengkap dan tidak tertinggal khutbah. Jadi kalau seandainya warga masyarakat itu mungkin kerjaannya jam 1 baru istirahat atau jam 1 baru sampai, misalnya nelayan, maka boleh diundur. Dalam artian jangan sampai ngundurnya itu tidak boleh sampai keluar waktu zuhur. Jadi yang ketiga, agar sholat Jumat kita itu menjadi sah, yaitu dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian yang keempat adalah sholat Jumat diawali 2 khutbah. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, khutbah Jumat dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelum sholat Jumat. Nah, di sini kalau sholat Jumat kita ingin sah, maka wajib didahului 2 khutbah. Berbeda dengan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu bukan menjadi syarat kesahan sholat Idul Fitri Idul Adha. Kalau sholat sunnah Idul Fitri Idul Adha itu kesunahan yang tersendiri. Artinya kalau seandainya setelah Assalamualaikum warahmatullahi kemudian tidak dilanjut dengan khutbah, sholatnya tetap sah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau khutbahnya tidak dikerjakan, maka sholat Jumatnya maka tidak sah. Syarat khutbah, di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, ucapan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus berbahasa Arab. Alhamdulillah. Ini wajib berbahasa Arab. Yang kedua, syarat yang berikutnya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun harus berbahasa Arab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu paling sedikit. Kemudian wasiat takwa. 3 syarat pertama merupakan syarat dalam 2 khutbah sekaligus ini ya. Ada 3 syarat. Ini khutbah pertama, khutbah kedua, 3 poin ini wajib ada semuanya. Kemudian yang keempat, membaca 1 ayat Al-Quran pada salah satu khutbahnya. 1 ayat. Boleh tidak setengah, sebagian ulama mengatakan boleh asal bisa dipahami. Maka minimal kita ambil 1 ayat. Kemudian yang berikutnya adalah doa kepada kaum muslimin di khutbah yang kedua. Jadi syarat khutbah itu minimal 5 syarat terpenuhi. Contoh, kalau seandainya kita pengen cepat khutbahnya, kita ambil Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, usikum bitaqwallah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Setelah 3 boleh duduk. Kemudian
berdiri lagi, diulangi yang ketiga, kemudian setelah ketiga alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, wasiat kepada Allah, wasiat takwa. Kemudian yang keempat yaitu membaca satu ayat dari Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Kemudian doa untuk kaum muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minin, dan seterusnya. Maka kalau 5 ini terpenuhi, maka khutbahnya itu sah, tidak usah panjang-panjang, yang penting 5 ini ada, maka khutbahnya sah. Dan berikutnya yang terakhir, jika ibadah sholat Jumat kita ingin sah, yaitu tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Ini dalam satu daerah. Nah, ini dalam satu wilayah tidak diperbolehkan mengadakan 2 sholat Jumat dalam satu waktu yang bersamaan. Adapun dalam satu wilayah diperbolehkan mengadakan sholat Jumat secara bersama dengan syarat daerah yang sangat luas dan sulit untuk mengumpulkan. Yang kedua, jarak antar kampung berjauhan sehingga penduduk kampung tidak mendengar azan sholat Jumat. Jadi syarat yang terakhir, jika sholat kita pengen sah, maka di satu daerah itu tidak boleh didirikan 2 sholat Jumat. Misal kampungnya agak kecil, ternyata di sini ada sholat Jumat, di Simnun ada sholat Jumat, maka tidak sah. Yang mana yang tidak sah? Yang terakhir saat takbiratul ihramnya imam. Kemudian kalau seandainya kampungnya kecil, namun masyarakatnya padat, boleh apa tidak? Boleh. Nah, kalau sudah masyarakatnya satu masjid itu tidak nampung, boleh didirikan 2 sholat Jumat. Jadi syarat sah sholat Jumat itu ada 5. Yang pertama, harus dikerjakan di tempat yang tetap. Yang kedua, dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga yaitu dikerjakan di waktu zuhur. Yang keempat yaitu didahului 2 khutbah. Dan yang terakhir, tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam satu waktu di satu tempat. Itulah syarat-syarat sah sholat Jumat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan sholat Jumat kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.